After nearly a decade sharing power with civilians, Myanmar's military staged a coup, setting up checkpoints, taking over TV stations, which played military propaganda, and detaining civilian officials, including their leader, Aung San Suu Kyi. Untuk mengetahui politik Myanmar, kita harus tahu dulu nih aktor paling pentingnya mereka, yaitu Tatmadaw atau militer yang memiliki maknanya sendiri, yaitu Angkatan Bersenjata yang Mulia. Nah, ini memperlihatkan bahwa mereka itu menduduki peran yang penting dalam pemerintahan Myanmar. Ya. Ini tidak heran ya, bahwa mereka itu selalu menjadi pemegang legitimasi kekuasaan negara. Mereka itu memiliki reputasi yang bagus, terhormat. Jadi ini maka tidak heran bahwa mereka pada akhirnya itu melihat ketidakstabilan negara, karena itu juga bagian dari tugas mereka, dan melakukan berbagai kudeta. Karena mereka rasa itu bahwa tanggung jawab pemerintahan itu ada di tangan mereka sebagai yang memiliki reputasi itu tinggi, sama udah menjaga kestabilan negara sejak kemerdekaan 1948. Ini udah terjadi 3 kali. 1962 saat Jenderal Ne Win menggulingkan pemerintahan sipil UNU karena ketidakstabilan ekonomi. 1988 oleh Sao Maung saat adanya revolusi 888 yang mengancam kestabilan politik Myanmar, dan kemudian kemarin pada 2021 oleh Min Aung Hlaing karena ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan semenjak pemilu 2021. Nah, ini untuk memperlihatkan bahwa mereka itu sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik itu secara politik, sosial, maupun ekonomi. Karena mereka sudah memiliki peran yang penting, reputasi yang tinggi, makanya tidak heran bahwa mereka udah rasa bahwa mereka memiliki rasa kekuasaan yang tinggi. Aung San Suu Kyi itu penting ya udah dijelasin, karena itu merupakan pemerintahan demokratis pertama di Myanmar dan menandakan transisi pertama dari tangan militer ke tangan sipil. Ini juga penting ya, karena dia itu sendiri banyak kontroversi dan keberhasilannya yang menjadi alasan-alasan utama kenapa bisa terjadinya kudeta. Pertamanya itu bisa dilihat dari kontroversinya itu sendiri, dari kegagalan untuk ke Rohingya, ke Rakhine State, ke Shan State. Ini semua bisa dijelasin karena dia pemerintah demokratis, makanya ada rasa tanggung jawab kepada masyarakat, khususnya pada etnis Bama, karena dia memerlukan suaranya ini. Ini menghilangkan banyak dukungan legitimasinya di secara internasional di pendukung hak asasi manusia. Keduanya itu adalah dia mengekang kebebasan pers. Kebebasan pers itu penting ya, karena dia itu karena semua kritikan pemerintah itu dihilangin, dan ada banyak 107 wartawan di penjara. Ini meskipun kontroversinya itu ada keberhasilannya juga, dari liberalisasi ekonomi dan mendukung keterbukaan ekonomi. Hasilnya itu adalah banyak investasi yang masuk dan adanya kebijakan-kebijakan yang anti monopoli dan anti korupsi. Karena kebanyakan ekonominya pada saat itu didukung oleh Tatmadaw. Yang keduanya itu adanya mendukung banyak kebebasan yang baru, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan bahkan kebebasan berpolitik. Makanya banyak muncul partai-partai baru. Dari NLD, pecahan NLD, partai etnis, dan bahkan partai pro Tatmadaw. Karena adanya mulai keterbukaan ini, maka rasanya mulai ada ancaman kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Tatmadaw, karena mereka udah terlalu lama berkuasa dan rasanya ini ada agenda reformasi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Ketika kita membicarakan kudeta di Myanmar pada tahun 2021, ada 2 pihak yang sangat terlihat, yaitu pihak dari Tatmadaw dan pihak dari oposisi. Pihak Tatmadaw sendiri ada 2 tokoh yang terlihat, yaitu Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan Jenderal Min Swe. Jenderal Senior Min Aung Hlaing ini memang ada tokoh militer dari awal kepemimpinannya, dan dia memulai jabatannya saat Myanmar melakukan transisi ke demokrasi pada tahun 2011. Ialah yang menyatakan kecurangan dalam pemilihan umum Myanmar pada November 2020 sampai dengan lusa kudeta yang berhasil dilakukan pada 2021 hingga sekarang. Nah, lalu ada juga Jenderal Min Swe. Jenderal Min Swe ini sendiri adalah wakil presiden pertama Myanmar. Dan ia setelah mendapatkan posisinya dari kudeta, menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Dia sendiri memang ada seorang tokoh militer yang mengutamakan kepentingan militer di atas kepentingan lainnya. Lalu ada tokoh dari pihak oposisi, yaitu ada Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Aung San Suu Kyi sendiri memang memainkan peran penting dalam pendemokrasian dari Myanmar sendiri. Juga ayahnya Aba Aung San ada seorang bapak bangsa Myanmar modern. Dan dia sebagai ketua umum partai dari Liga Nasional untuk Demokrasi. Namun sayangnya memang saat kudeta, ia dan Presiden Win Myint ditangkap lalu dijatuhi hukuman. Lalu ke Presiden Win Myint sendiri adalah seorang politikus Burma yang menjabat sebagai Presiden ke-10 Myanmar dari 2018 hingga 2021.
Ia berhasil dicalonkan melalui Pilsudao, tetapi pada tahun 2021 akhirnya mengalami kudeta dari junta militer Myanmar dan dijatuhi hukuman juga. Kudeta Myanmar berlangsung cukup cepat. Kita lihat bahwa kudeta Myanmar 2021 itu dimulai pada 1 Februari 2021 ketika penasihat negara Agung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar. Tetapi kita juga bisa melihat awalnya itu dari pemilu November 2020 yang hasilnya NLD memenangkan sebanyak 82%, tetapi ditolak oleh Tatmadaw. Setelah itu kudeta militer hanya terjadi pada 1 Februari 2021 di mana Tatmadaw menahan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pemimpin partai NLD lainnya. Hal ini memunculkan kekacauan yang memicu demonstrasi besar oleh para pendukung demokrasi dan pendukung Aung San Suu Kyi beserta Presiden Win Myint sebenarnya. Dalam menganalisis mengenai dampaknya kudeta ini sendiri, kita bisa lihat dari 3 faktor ya, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Faktor politik itu sendiri terjadinya kemunculan ide federalisme Myanmar, dan yang paling penting itu perang saudara Myanmar. Nah, jadi itu perang saudara Myanmar itu terjadi karena ya pengekangan yang eksesif dari Tatmadaw yang semakin lama tidak efektif, menghasilkan suatu konflik etnis baru di antara Tatmadaw dengan etnis. Tapi ini munculnya aktor politik yang baru yang biasanya hanya berdasarkan etnis dan pemerintah, yaitu si NUG, National Unity Government, yang merupakan anggota-anggota NLD yang berhasil kabur ya. Nah, ini mereka kerjasama bareng nih, si etnis-etnis yang merupakan etnis Arakan dan etnis Shan bekerjasama dengan si NLD, NUG, dan tentaranya itu People's Defense Force. Mereka membentuk namanya Three Brotherhood Alliance dan beraliansi juga nih dengan The Northern Alliance. Mereka ini mendukung sebuah pemerintahan demokratis, sipil, dan federal di Myanmar. Mereka itu sendiri ada keberhasilan, nah, kita bisa lihat di operasi 1027, di mana pasukan anti Tatmadaw itu berhasil untuk menguasai perbatasan Tiongkok dengan Myanmar dan menendang banyak Tatmadaw keluar dari daerah terluar Myanmar masuk ke dalam daerah Burma. Lalu bagaimana dengan keadaan sosial Myanmar setelah kudeta? Terlihat jelas bahwa memang masyarakat berorientasi lebih kepada pemerintahan sipil. Hal ini terlihat bagaimana dari ribuan orang telah kehilangan nyawa sejak kudeta 1 Februari 2021. Dan mereka ini berasal dari kalangan demonstran, gerakan pemberontak, pejabat pemerintah, serdadu, dan bahkan warga sipil. Mencatat bahwa memang dalam sebuah laporan akhir Januari lalu, Organisasi Buruh Internasional atau ILO mencatat sebanyak 1,6 juta penduduk kehilangan mata pencarian sejak kudeta. Sementara PBB mengabarkan 350.000 penduduk Myanmar berstatus fungsi domestik. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa keadaan negara Myanmar sangat kacau. Dan militer sejauh ini belum berhasil mengendalikan sepenuhnya situasi dan lebih menggunakan kekerasan daripada solusi yang lebih damai. Dan akhirnya ini membentuk munculnya pasukan-pasukan pemberontak yang lebih kepada pro-demokrasi, dan memang terlihat bahwa banyak dari kaum pemuda Myanmar yang sebelumnya hidup dalam demokrasi bergabung dalam pemberontak ini karena sebelumnya sudah nyaman dengan pemerintahan demokrasi Myanmar. Lalu bagaimana dengan keadaan ekonomi Myanmar? Keadaan ekonomi Myanmar juga terpengaruh oleh kudeta ini. Perekonomian Myanmar diperkirakan akan tumbuh pada akhir tahun 2023, tetapi masih tertinggal dari tingkat sebelum kudeta militer. Hal ini dikarenakan memang munculnya konflik-konflik di dalam Myanmar menurunkan tingkat investasi dari negara-negara luar. Dan hal ini juga diperlihatkan bahwa mereka menyoroti kerentanan nilai tukar sebagai kesulitan ekonomi utama dan kelangkaan mata uang asing di Myanmar. Kudeta militer di Myanmar ini juga telah memicu penggunaan sanksi-sanksi dari negara-negara barat, sehingga menyebabkan banyak investor yang juga enggan untuk menginvestasikan uang mereka ke dalam. Yang hal ini membuat pasar domestik tidak memberikan profit bagi bisnis. Terus berlanjutnya ketidakstabilan ditambah dengan gaya pemerintah junta militer yang cukup opresif menimbulkan sebuah prediksi ekonomi yang cukup suram.